Lebih dari 800 nyawa hilang di Sumatera bukan karena badai yang mengamuk tiba-tiba, bukan karena gunung yang murka, dan bukan karena siklus alam yang tak bisa dicegah. Mereka mati karena banjir besar. Yang runtuh di Sumatera bukan hanya lereng dan jembatan, tetapi juga ilusi bahwa bencana ini datang tanpa tanda. Padahal tandanya jelas, coretan pena, stempel basah, dan izin-izin yang diteken sambil tersenyum di ruang rapat berpendingin udara. Walhi Sumatera Utara sudah mengingatkan, ini ada campur tangan manusia. Dan ketika rakyat menggali korban dengan tangan gemetar, satelit menunjukkan fakta telanjang. Hutan hilang bukan karena badai, melainkan karena skema. Bukan karena nasib, tapi karena surat legal. Hulu daerah aliran sungai jebol bukan karena takdir, melainkan karena digerogoti perlahan oleh perusahaan yang menggenggam dokumen resmi. Kars yang seharusnya menjadi tangki air raksasa dilubangi hingga hancur. Namun negara tetap berdiri di depan kamera dan menyebutnya bencana alam. Padahal Sumatera tidak sedang mati. Sumatera sedang dibunuh pelan, terstruktur, dan legal. Pertanyaannya sederhana tapi menentukan. Seberapa besar peran izin tambang, sawit, dan hutan tanaman industri dalam memperparah longsor dan banjir yang merenggut ratusan jiwa itu? Jawabannya, terlalu besar untuk disebut kebetulan, bahkan terlalu telanjang untuk disebut musibah. Satelit menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi beberapa tahun terakhir terjadi bukan di hutan liar, tetapi di konsesi legal, area yang dipegang perusahaan dengan surat resmi negara. Ketika izin masuk hulu sungai, masuk kars, masuk hutan lindung, ekosistem runtuh seperti domino. Sumatera dipenuhi ribuan izin tambang yang memahat tanah seperti meja operasi. Di sekelilingnya, jutaan hektar hutan diganti hutan tanaman industri dan kebun sawit berakar dangkal. Tanaman yang tidak mampu mengikat tanah, tidak mampu menahan air, tidak mampu melindungi siapapun. Maka ketika hujan turun, air berlari tanpa rem. Ia membawa pohon tumbang, batu besar, dan manusia yang tidak sempat berlari. Semakin banyak izin, semakin besar deforestasi. Semakin besar deforestasi, semakin besar longsor dan banjir. Dan semakin besar bencana itu, semakin banyak jenazah yang dikumpulkan di posko darurat. Ini bukan bencana alam, ini bencana kebijakan. Lalu muncul pertanyaan kedua, mengapa pemerintah terus menerbitkan izin baru, padahal hulu das retak, kars bolong, dan hutan lindung tinggal nama? Jawabannya pahit, karena izin adalah instrumen kekuasaan sekaligus sumber rente. Di podium konferensi pers, negara bicara soal mitigasi dan pembangunan hijau, tapi di meja tanda tangan, pena pejabat berjalan seperti ekskavator. Hutan lindung disobek, kars digali, hulu das dipapas. Data sudah jelas menunjukkan bahwa titik longsor terbesar muncul tepat di area yang tutupan hutannya berubah. Namun izin tetap terbit, seolah negara sengaja menutup mata. Lalu ketika bencana terjadi, pemerintah sibuk mencari hujan sebagai kambing hitam. Kenapa izin tidak dihentikan? Karena investigasi dianggap lebih penting daripada ekologi. Karena kepentingan politik lebih mahal daripada nyawa rakyat. Sumatera bukan tenggelam oleh air. Sumatera tenggelam oleh izin. Dan inilah ironi terbesar. Negara menyebut tragedi ini sebagai bencana alam. Seolah-olah yang membunuh ratusan manusia adalah awan, bukan kebijakan. Seolah yang merobek hutan adalah angin, bukan bulldozer dengan dokumen legal. Pemerintah membacakan angka korban, tapi tidak menyebut satupun izin yang menempel di kawasan rawan. Tidak menyebut jutaan hektar hutan yang dihilangkan dengan restu negara. Tidak menyebut perusahaan yang membuka konsesi di tempat yang seharusnya tidak boleh disentuh. Kalimat bencana alam adalah penghapus dosa. Begitu kata itu keluar, semua jejak kebijakan hilang. Tidak ada tersangka, tidak ada pejabat ditanya, tidak ada perusahaan yang harus bertanggung jawab. Padahal yang terjadi sangat jelas. Hujan hanyalah pemicu. Akar masalahnya adalah perusahaan berizin. Ini bukan bencana alam. Ini bencana yang punya nomor izin.
bencana yang punya tanda tangan. Di tanah Sumatera, air bah memang sudah surut, tapi kebohongan administrasi belum berhenti mengalir. Lumpur mungkin mengering, tapi narasi negara masih basah oleh penyangkalan. Dan selama kita terus memanggilnya bencana alam, para penanda tangan akan tidur nyenyak, sementara rakyat tidur di tenda. Karena yang membunuh Sumatera bukan cuaca, bukan hujan, bukan awan. Yang membunuh Sumatera adalah izin, dan yang menandatanganinya bukan alam. Yung